Najwa, kamu kembali, Nak. Ibu bahagia sekali. Marilah menantuku. Ibu sangat ingin memeluk kamu. Najwa. Oh. Najwa kembali, Rehan. Ibu harap kamu bisa memaafkan kesalahan-kesalahan ibu. Tolong, Najwa. Tolong maafkan ibu mertua kamu. Iya, Bunda. Aku sudah memaafkan, Bunda. Dengarkan. Najwa tidak pernah membenci ibu. Setelah semua ini, dengan mudah dia memaafkan ibu. Ibu Priyanka, aku baru sadar. Ternyata Anda bukan hanya kejam, tapi juga munafik. Aku tidak akan biarkan Anda dan calon menantumu Priti itu menyakiti Najwa. Rehan, sekarang tolong bawa Najwa masuk ke dalam rumah ya, Nak. Kasihan Najwa. Najwa pasti perlu istirahat setelah apa yang dia telah alami di luar sana. Ayo masuk, Nak. Najwa, kamu mau ke dalam? Terima kasih, Rehan. Perhatian kamu gak pernah hilang untuk aku. Mari, Aldi. Kamu juga ke dalam. Kita harus bicara. Kamu tidak boleh beranjak dari tempat ini sebelum kamu memberikan penjelasan kepada saya. Penjelasan seperti apa lagi? Kenapa kamu membawa dia kembali ke rumah saya? Kamu kan bisa membawa dia kabur. Bukannya malah mengembalikan dia kepada Rehan. Seharusnya kamu itu bisa mempergunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk merebut Najwa kembali dari Rehan. Bukannya melakukan hal bodoh seperti ini, Aldi. Saya sudah banyak berdosa terhadap Rehan dan juga Najwa. Untuk itu saya mau menebus semuanya. Saya cuma berharap ibu bisa melakukan hal yang sama. Bagaimanapun juga, Rehan itu adalah anak ibu. Dan Najwa adalah menantu ibu. Kamu benar, Aldi. Rehan akan menjadi anak saya untuk selamanya. Tapi Najwa, dia tidak akan menjadi menantu saya untuk selamanya. Kamu harus camkan itu. Sudah cukup apa yang ibu lakukan. Saya sudah tidak tahan dengan semua kelicikan yang ibu punya. Kalau ibu berani-berani sekali lagi mencoba melenyapkan Najwa, saya yang akan berhadapan dengan ibu. Wah. Terima kasih, Najwa. Aku benar-benar berterima kasih sama kamu dan juga Zain. Kalau bukan karena kalian yang sudah menyelamatkan aku. Aldi, kamu dan Zen sudah membuktikan kalian adalah teman yang baik. Untuk itu aku berterima kasih. Apa itu artinya kamu udah gak marah lagi sama aku? Aku tidak pernah marah. Sebenarnya, aku ingin minta maaf atas apapun yang terjadi di masa yang sudah lewat. Mari kita lupakan semuanya. Iya, aku tahu. Aku juga banyak salah dengan kalian. Terlebih setelah kalian menikah, aku paling sering gangguin kalian. Tapi aku udah bertobat. Aku ingin berubah. Paling tidak aku harap aku bisa mendapatkan maaf dari kalian berdua. Oh ya, terlepas dari itu semua, mesti boleh kan? Aku menyimpan Najwa di hati aku. Kamu kenapa bicara begini, Aldi? Oke. Cukup. Aku cuma ngetes aja. Kan terbukti, gampang banget bikin kamu marah. Ya paling tidak kan aku cuma mau coba aja kamu benar-benar mencintai Najwa atau tidak. Kalau kamu gampang marah begini berarti ada benarnya.
Kamu tidak pernah berhenti ya melakukan hal seperti ini? Oke, gini. Gimana kalau kita bikin acara buka puasa bareng untuk ya merayakan kepulangannya Najwa. Paling tidak aku bisa ngajak Zen juga. Iya, betul. Zain sudah mempersatukan aku kembali dengan Rehan, begitu juga dengan kamu dan Anita. Kalau begitu, aku akan telepon Ren, kita atur waktu sama-sama, ya? Di luar semua ini, aku selalu berdoa agar kamu dan Anita bisa bahagia seperti kami. Kalau gitu, mending sekarang kita rayakan kecil-kecilan dengan minum teh. Najwa, teh kamu di mana? Kamu dan aku saja, cukup kan? Kayaknya tidak adil. Masa hanya dua laki-laki minum teh? Mending... Kamu aja yang kamu sama. Oke, gini. Kamu pegang teh ini. Sekarang kamu minum berdua. Ini tidak boleh sampai terjadi. Mereka tidak boleh menjalin persahabatan kembali. Saya masih sangat membutuhkan Aldi untuk mengacaukan rumah tangga Rehan dan Najwa. Tapi saya tahu siapa yang harus saya hubungi. Itu tidak mungkin, Ibu Priyanka. Aldi pasti merencanakan sesuatu. Kalau sampai Aldi memulangkan Najwa kepada Rehan, itu artinya Aldi punya maksud terselubung. Tapi itu kenyataannya, Ibu Hilda. Aldi sudah berubah 180 derajat. Dan sekarang mereka bertiga sedang berkumpul, sedang merayakan persahabatan mereka kembali. Jangan-jangan Najwa sudah berhasil memprovokasi Rehan dan Aldi. Saya tahu pasti persahabatan mereka sangat kuat. Dan kalau sampai mereka bersatu, mereka bisa menghancurkan kita dan kita semua bisa masuk penjara, Ibu Priyanka. Ini sama sekali tidak boleh terjadi. Saya tidak mau menghabiskan masa tua saya di dalam penjara. Tapi Ibu Hilda, tenang saja. Sekarang saya akan mengawasi mereka bertiga. Aldi sudah menemukan Najwa. Mami serius? Mami tahu dari mana? Ibu Priyanka yang bilang. Dan sekarang Aldi sudah membawa Najwa kembali kepada Rehan. Mami makin aneh. Setelah Aldi baik-baikin kamu sama Anita, sekarang tiba-tiba dia baik-baikin Najwa. Sepertinya dia sudah ikhlas untuk mengembalikan Najwa pada Rehan. Justru bagus dong, Mi. Jika Aldi merelakan Rehan bersama dengan Najwa, itu artinya Aldi akan tetap setia bersama Anita. Dan Anita masih bisa kita manfaatkan. Kamu memang selalu jadi anak mami yang paling pintar. Ternyata sebuah kesalahan bisa membawa keuntungan untuk kita. Kita masih punya harapan, Dion, untuk memiliki semua harta kekayaan Aldi. Ya Tuhan, apa yang dilakukan Zain di sini? Kenapa dia bisa datang bersama Aldi dan juga Rehan? Jangan-jangan Zain udah mengatakan yang sebenarnya pada mereka tentang keterlibatan aku dalam usaha membunuh Najwa. Dion. Kamu ngapain berdiri di situ? Muka kamu kenapa kayak gitu? Enggak, aku cuma bingung aja kenapa kalian bisa rukun kayak gini. Bukannya kalian bekerja di perusahaan yang saling bersaing? Dion, kamu salah. Persahabatan itu lebih penting dari bisnis apapun juga. Bahkan bisa membuat bisnis menjadi kuat. Tepat sekali. Rehan benar. Persaudaraan bisa hancur dikarenakan persaingan bisnis. Tapi persahabatan tidak akan hancur oleh bisnis. Karena itulah, suksesnya seseorang dikarenakan adanya persahabatan. Benar kan? Zain benar-benar nggak tahu diri. Dia berusaha menyindir aku dengan kalimatnya. Awas kamu, Zain. Aku akan mencari kesempatan untuk membalas kamu. Ada apa ini? Ramai sekali.
Ya ampun. Mami tidak bisa percaya kalian datang ke sini beramai-ramai seperti anak SMU yang mau bikin pesta. Tapi sekarang kita udah di sini kan, Mi. Jadi Mami harus percaya dong. Oh ya, aku sengaja ngajak mereka semua. Anggap aja kita ngumpul lagi seperti dulu. Sekaligus juga buat buka puasa bareng. Nggak ada salahnya kan, Mi? Mami kenapa bengong? Daripada Mami bengong, mendingan bantu aku sama Najwa di dapur. Itu dia. Cewek-cewek ngurusin semua bahan-bahan di dapur, oke? Kita harus siapin grillnya. Tunggu. Kamu panggang, aku yang makan. Kamu yang bakar. Aku yang makan, kamu yang panggang. Sudah. Begini saja ya. Kalian berdua yang bakar, aku yang makan. Oke? Oke, let's go. Ya, baiklah. Kita mulai sekarang. Kenapa keadaan bisa terbalik begini? Aldi dan Rehan harusnya hancur. Bukan makin dekat, makin bersahabat, makin akrab. Aku juga bingung, Mi. Kenapa Zain bisa hadir di antara mereka? Kalau Zain bilang ke mereka tentang rencana kita untuk membunuh Najwa di India, malam ini juga kita bisa habis, Mi. Mami tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kita harus cari cara untuk menghancurkan persahabatan mereka. Mami tidak peduli kalau harus ada pertumpahan darah. Ada apa, Dion? Kenapa TV-nya kamu matikan? Kamu sedang merasa cemas atau khawatir? Aku tahu kenapa kamu datang ke sini. Kamu ke sini untuk menghancurkan aku, kan? Dan orang seperti kamu senang sekali menghancurkan orang yang posisinya lagi kejepit. Hei. Kamu harus santai, Dion. Tidak baik bagi saraf kamu kalau kamu selalu marah-marah begini. Kamu bisa cepat mati nanti. Kamu diam ya? Diam kamu! Dion, kalau kamu bersikap seperti ini, maka semua yang di sini akan merasa curiga kepadamu. Jadi jangan salahkan aku kalau mereka mengetahui semua rahasiamu. Jadi, kamu belum kasih tahu ke mereka? Sampai sekarang aku belum beritahu siapapun. Tapi kalau kamu menyakiti Najwa, aku janji akan kuberitahu kepada Aldi dan kepada polisi. Kamu mengerti? Oke, ya. Oke, aku janji aku nggak akan melakukan apapun ke Najwa yang bisa menyakiti dia. Bagus. Kalau begitu sekarang kamu harus ikut bergabung dengan kami di sana. Zain, kamu terlalu naif jadi manusia. Kamu pikir aku mau tunduk pada perintah kamu? Kamu nggak tahu siapa aku. Seorang dia tidak mungkin mau mengalah sebelum dia memenangkan apa yang dia inginkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kayaknya kita harus berdoa dulu sebelum buka puasa. Oke. Mungkin Rehan pimpin. Ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ini ayam bakar spesial. Aku bisa meyakinkan Zain kalau aku udah berubah jadi istri yang baik buat Aldi. Alhamdulillah. Syukurlah, aku sudah berhasil membuat Anita menjadi seorang istri yang baik untuk Aldi. Zain, sayang sekali aku mendengar bahwa kamu akan pergi. Aku berharap kamu lebih lama di sini, menghabiskan waktu bersama kami. Iya benar kata Rehan, seharusnya kamu bisa tinggal lebih lama. Kita bisa sholat Idul Fitri sama-sama. Kamu kan belum pernah ngerasain Idul Fitri di Indonesia. Terima kasih teman-teman, tapi maaf aku tidak bisa. Karena malam ini aku harus tiba di London, tempat dekatku menikah, dan aku harus tiba di sana sebelum pernikahannya dilangsungkan. Kenapa Zain? Emang mereka punya masalah? Iya Anita, karena yang ku tahu calon istrinya bukanlah perempuan baik-baik, dan aku harus mengagalkan pernikahan mereka itu.
benarkah? Itu rencanamu? Iya. Sekarang kalian boleh saja bersatu. Tapi kalian semua tidak pernah bisa menghancurkan impianku. Dan kalian semua akan segera tahu. Aku tidak pernah main-main untuk mendapatkan tujuanku. Dapatkan semua harta kekayaan Haryo Kusumo almarhum.